Bawa semua buku sama LKS-nya? Sebelum ke materi inti, kita bahas dulu materi sebelumnya. Minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita bahas tentang apa sih? Hasad. Masih ada yang ingat apa itu hasad? Perasaan dengki atau iri. Good job. Perasaan dengki atau iri. Nah, kenapa kita nggak boleh memiliki sifat hasad? Kenapa tuh? Karena sifat hasad itu bisa menimbulkan permusuhan, ya, tidak punya teman nantinya. Nah, ternyata selain akhlak tercela hasad, ada juga yang lainnya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang apa? Akhlak tercela yang kedua tentang apa? Dendam. Dendam. Ada yang tahu apa itu dendam? Iya, hebat. Dendam. Dendam itu perasaan marah yang tidak bisa diungkapkan, disimpannya dalam hati. Itu dendam. Sama, salah satu sifat akhlak tercela juga. Selain hasad, ada juga dendam. Nah, di sini nanti tolong tulis dulu pengertian dendam. Apa itu pengertian dendam? Tadi sudah disebutkan. Ya, apa tadi pengertian dendam? Perasaan yang marah yang tidak bisa diungkapkan dalam hati. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 126. Ada yang mau baca di sini? Siapa yang mau baca? Oke, silakan. Siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Sadaqallahul azim. Itu ayat Al-Qur'annya. Silakan baca artinya. Dan jika kami memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Perempuan, ada yang mau baca? Silakan. Memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran tersebut adalah buruknya perilaku pendendam akan tercermin pada ayat tersebut. Jadi kita lebih baik menghindari. Kalau ada yang jahat terhadap kita, tidak boleh kembali membalas kejahatannya dengan seperti yang dia lakukan kepada kita. Jadi kalau misalnya kalau anak-anak seusia kalian kan sering bahasanya adalah sifat-sifat tercela tersebut. Yang pertama sifat tercela hasad, yang kedua dendam. Kedua sifat tersebut adalah perbuatan tercela yang akan merugikan banyak pihak, baik diri kita maupun orang lain. Kita buka selanjutnya materinya, yaitu tentang akibat perilaku dendam. Oh, dibacakan. Apa itu akibat perilaku dendam? Cenderung melukai diri dan hatinya sendiri jika terus dipukul. Oke. Dapat dikategorikan Dizolimi. karena terkadang membalas dengan berlebihan. C. Dijauhi banyak orang. D. Pendendam merupakan seorang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri jika terus terpuruk, ayo di pikiran, memiliki
bentar-bentar marah, bentar-bentar dendam, apalah segala macam dihindari. Jadi cara menghindarinya bagaimana? Di sini ada contoh. Seseorang hendaknya menahan diri dari sikap marah. Jika tidak bisa menahan marah, sebaiknya tetap menahan diri dari berkata dan berbuat buruk pada orang yang sedang marah. Bersabar dan tetap memohon pertolongan dari Allah. Jika mendoakan kebaikan bagi yang dimarah agar segera mengerti kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Jadi tadi ketika ada yang menyakiti kita, ya kita lebih baik mendoakannya dengan hal yang baik. Kenapa? Karena segala sesuatu kebaikan itu adalah cerminan diri kita. Jadi kalau kita punya sifat pendendam, kita nyalahin si kamu kieu. Padahal itu adalah cerminan dari diri kita. Kalau kita selalu berbuat baik, itu adalah tabungan untuk kita sendiri. Makanya kenapa kita harus menghindari sifat-sifat tercela seperti itu kan? Oke, untuk masalah dendam, untuk materi dendam, ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup paham, ada materi atau ada isi soal ya? Oke, soalnya sebutkan. Yang